Di akhir bulan Mei, kita sempat dapat berita bahwa US sama Iran tuh kemungkinan bakal ada negosiasi atau deal-dealan. Karena ternyata efek dari penutupan Selat Hormuz ini ya lumayan parah ya. Tapi yang jadi plot twist adalah ketika mereka lagi negosiasi, deal-dealan segala macem, Trump nge-tweet segala macem lah, dan juga media Iran juga sama, mereka nge-tweet dan juga mengumumkan segala macam hal. Di awal bulan Juni kita melihat ada plot twist ya, di mana pesawat tempur Amerika tuh nembak satu kapal tanker minyak di tengah Selat Hormuz, yang mana kapalnya tuh kosong, dia lagi mau pergi ke hub ekspornya Iran, terus dihancurin lah. Nah, beberapa jam kemudian, karena kapalnya dihancurin, Iran ngebales, dan ngebalesnya itu bukan ke Amerika, tapi justru drone dan rudalnya Iran itu menghantam bandara internasionalnya Kuwait. Dan di sini memang korban jiwanya kebetulan ada satu, itu warga sipil. Syukur nggak banyak karena ini international airport, tapi kita bisa lihat bangunannya rusak parah dan ya banyaklah yang harus dievakuasi. Menariknya adalah Kuwait ini negara yang sebenarnya nggak ada urusan langsung sama perang ini, meskipun negara ini tuh katanya jadi base buat tentaranya US kalau kata Iran. Kuwait memang membantah keras, tapi ya pesan dari Iran tuh sudah jelas. Siapapun yang dekat sama Amerika di kawasan ini, itu bisa aja jadi target lah. Dan ini momen yang penting yang banyak orang nggak ngeh, itu adalah banyak negara di Timur Tengah ini ya yang bisa krisis, dan banyak juga ya orang Indonesia yang sedang ada di luar sana. Iran sendiri sebenarnya udah bilang di tanggal 1 Juni kalau mereka mau berhenti negosiasi sama Amerika. Mereka juga berjanji bakal menutup Selat Hormuz itu secara total, dan harga minyak yang udah turun sedikit akhirnya naik lagi cuma karena pernyataan itu. Ya pokoknya harga minyak lagi naik turun lah, meskipun sekarang lagi di kisaran $93 kalau kita lihat di futures market ya. Nah, masalahnya harga ini tuh kan sebenarnya harga di atas kertas. Kalau misalnya kita lihat harga aslinya ya kita bisa lihat harga di Indonesia lah. Namanya adalah ICP. Itu bulan Mei itu udah tembus $106 per barel. Dan menariknya APBN Indonesia tuh memang mencanangkannya harga minyak ini ya paling di 70 USD lah. Dan ini udah naik jauh ya. Naik $36 di atas yang dianggarin oleh negara. Nah, artinya apa? Artinya setiap ini naik ada gap nih antara subsidi yang direncanakan oleh Indonesia dan yang dibayarkan oleh APBN. Nah, subsidi ini tuh bikin APBN kita jadi lumayan bengkak ya. Meskipun kemarin katanya sih ada berita baik bahwa APBN kita sebenarnya nggak bengkak-bengkak banget, which is good. Tapi yang jelas kalau ini si Hormuz tutup terus, kalau kita hitung aja dengan asumsi bahwa ini tuh defisitnya tuh bisa sampai ke ratusan triliun. Dan ya kita tinggal nunggu waktu aja lah. Semoga Pertalite tuh ya kalaupun naik, semoga nggak ada demo sih. Itu yang gue harapkan ya. Di Juni ternyata tidak naik. Yang naik tuh adalah yang Pertamax. Tapi kalau sampai naik, nah jangan sampai naiknya tiba-tiba. Yang jelas perang ini udah masuk ke bulan keempat guys. Seingat gue di atas 100 hari. Terus gencatan senjata yang sempat dirumus sekarang juga ambruk. Belum lagi Israel yang pengen kayaknya menghancurkan si Iran. Karena kalau misalnya US narik nih semua militer segala macem, ya Iran yang bakal berkuasa dan jadi kaya ya. Jadi ini menarik banget sebenarnya untuk kita pantengin. Cuma yang menarik di sini yang harus kita pantengin adalah bukan kapan si Hormuz dibuka, tapi gimana nih kalau ketutup terus, misal sampai akhir tahun, atau bahkan ditutupnya selamanya gitu loh. Jadi kita kalau mau impor minyak itu dipajakin sama Iran. Nah, apa yang bakal terjadi ke ekonomi Indonesia dan ekonomi dunia? Nah, itu yang bakal kita bahas sekarang. So, welcome to Jurnal Investigasi by 1%. Enjoy. Nah, kenapa selat ini penting banget? Karena Selat Hormuz tuh sempit, lebarnya tuh sekitar 33 km di titik tersempitnya. Jalur efektifnya tuh cuma 3 kilo sebenarnya di tiap arah. Nah, masalahnya tapi bukan selat ini besar atau kecil, masalahnya adalah 20-25% minyak dunia dan 20% gas cair gitu, itu lewat sini tiap hari. Lalu lintas tuh udah turun 95% sejak perang dimulai, tepatnya di 28 Februari. Jadi banyak kapal tanker gitu
gitu ya, dan LNG ini mangkrak di kedua sisi. Dan kapalnya ini nggak berani lewat karena ada ranjau ya, ada mine, ada drone, belum rudal di air, belum rudal di udara, termasuk 2 kapal Pertamina yang dimana di sana tuh seingat gua ada jutaan barrel yang nyangkut. Nah, negara mana yang paling kena? Negara yang baru diserang tuh sama Iran, yaitu Kuwait. Jadi dia tuh 100% ya harus lewat Selat Hormuz dan tanpa pipa alternatif. Qatar juga sama, dia adalah eksportir terbesar LNG di dunia, gas yang kita pakai buat LPG, dan ini udah force majeure sejak 4 Maret. Jadi mereka kayak nggak bisa memenuhi kontrak ekspor impor. Nah, kenapa krisis ini bakal nempel berbulan-bulan? Sebenarnya kalaupun Selat Hormuz dibuka nih, misal besok dibuka, asuransinya juga bikin si minyak ini bakal tetap jadi mahal. Jadi yang dulu sebelum perang, asuransi buat tanker lewat Hormuz itu harganya 0,25% dari keseluruhan nilai kapal. Nah, kalau sekarang itu naik guys, jadi 3-8%. Dan naiknya tuh ini mungkin kelihatannya dari 0,25 ke 3% dikit lah. Tapi sebenarnya kalau kita lihat ini tuh harganya naik 12-30-an kali lipat. Jadi mungkin dulu ya butuh sekitar 4-6 miliar, sekarang jadi 48-130 miliar. Makanya Iran pengen banget nih kalau Hormuz pengen dibuka, lu bayar asuransi ke gua lewat Bitcoin. Soalnya kalau banyak negara bayar asuransi, ya cuan lah buat Iran, dan Iran harusnya sih bakal jadi negara maju ya. Kalau memang kondisinya seperti ini terus dan Iran yang memegang kontrol. Seperti sekarang kita melihat yang megang kontrol siapa ya, Iran. Dan ini juga udah gua sebut ya di video members. Kita pernah publish sih videonya, tapi karena nggak rame yang nonton, kita masukin lagi ke members, dimana kita memprediksi bahwa US tuh bakal kalah dan Iran bakal take control, dan ternyata bener. Buat lo yang mau nonton videonya ada di members seinget gue. Nah, Indonesia sendiri lagi punya situasi yang awkward karena kapalnya nyangkut, gak bisa nembus Hormuz, dan di kapal itu tuh ada 2 juta barrel minyak mentah. Itu gede banget karena ini setara dengan kebutuhan Indonesia 1-2 hari. Dan kita tahu kalau menurut Mas Bahlil Ganteng gitu ya, BBM kita tuh memang cukup buat 20-25 hari. Nah, kalau ini tetap nyangkut, kita kehilangan nih 1-2 hari stok. Yang menarik adalah secara diplomasi, komunikasi kita tuh masih relatif positif dengan Iran, meskipun kita udah masuk board of peace dan segala macem. Tapi ya lagi-lagi kita nggak bisa meresikokan kapal kita untuk lewat, ya takut tiba-tiba dibom entah sama US atau Iran. Jadi operator juga ya maju mundur lah ya, nyangkut lah. Lo bisa lihat di berita kalau mau cari. Kabar baiknya adalah, nah ini lagi-lagi urusannya Bahlil, dimana katanya Indonesia tuh tidak terlalu bergantung sama Hormuz. Iya sih, nggak terlalu bergantung, tapi harga minyak naik sih. Cuman kita memang udah deal-dealan lah sama berbagai macam negara, which is good lah di tengah tekanan global ini yang diakibatkan oleh Trump ya dan Israel. Nah, masalahnya kalau misalnya si Hormuznya tutup, ini gimana? Nah, gue lanjut nih ya di chapter kedua. Dari wawancara tanggal 3 Juni, di mana waktu itu tuh Trump agree untuk diwawancara, terus ada wartawan yang nanya, mungkin gak sih Hormuz ini bisa ketutup sampai Labor Day di awal September? Trump itu ngejawab dengan sangat santai, bisa aja, tapi kayaknya enggak, ini bakalan kelar cepet kok. Masalahnya kelar cepetnya gimana nih? Dan market ini percaya tidak percaya sama Trump lah. Mana kalau kita lihat sekarang tuh kebohongan Trump itu mulai kelihatan terus gitu ya, kayak misalnya pas kampanye dia bilang no more wars segala macem gitu ya, nggak akan mau perang. Terus tiba-tiba dia bilang sekarang, enggak kok, gue nggak pernah bilang kayak gitu. Ya begitulah yang terjadi pada Trump sekarang. Dan sebenarnya banyak analis dan juga penasihat militer yang bilang kalau nyerang Iran tuh bahaya karena Hormuz bakal tertutup. Dan ya Trump dengan PD-nya dia nyerang Iran, ternyata tidak segampang itu. Seperti yang dikatakan oleh Prof. Jiang, seperti yang kita pernah sampaikan juga di video kita sebelumnya. Dan jangan lupa ada waktu yang penting juga, karena 2026 tuh kan adalah pemilu midterm. Jadi ini stressful buat Trump, dia butuh solusi yang cepat. Entah pertama lewat deal-dealan, yang mana kita lihat deal-dealan ini kayak kagak jelas, atau perang yang cepat selesai. So, ini buruk lah buat ekonomi dunia harusnya, karena kayaknya hampir nggak ada solusi gitu, kecuali deal-dealannya berhasil. Yang mana deal-dealan berhasil, Israel nggak bakal suka, dan Iran bakal jadi negara maju. Nah, jadi skenario-nya tuh gini, harga minyak mungkin akan makin tinggi dalam waktu lama, yang bikin biaya hidup tuh naik di mana-mana. Jangan lupa termasuk Indonesia. Kita bisa
lihat kalau banyak orang lah di negara-negara lain udah mulai memotong belanja mereka, termasuk personal savings rate-nya juga turun, dan industri yang bahan bakunya energi itu dari gas-gas segala macam, termasuk juga yang bahan bakunya minyak, udah pasti bakal mulai cut produksi. Jadi kita ngelihat mungkin kedepannya bakal ada PHK besar-besaran, dan Jerman dan Italia juga kemungkinan akan masuk technical recession di mana growth turun 2 kuartal berturut-turut. Kanada juga udah masuk, dan inilah ya yang dinamakan sebagai demand destruction. Jadi demand itu dihancurkan lah oleh harga yang kemahalan. Nah, ketika demand destruction ini beneran kejadian, nah disinilah ya titik kuncinya ke ekonomi global. Dunia mungkin akan masuk ke mode dari risk on sekarang, itu akan masuk ke mode risk off. Jadi investor global harusnya panik, narik duit dari aset beresiko, termasuk sekarang ya kan investor pada jual rugi di Indonesia dan di banyak negara lain juga. Akhirnya parkirnya di tempat yang aman. Apa tempat yang aman? Yaitu adalah US Treasury, bisa juga gold, dan kita juga lihat yieldnya US Treasury ini udah naik. Ya, disinilah titik dimana Indonesia bakal kena pukulan yang paling keras, dan surat utang Indonesia tuh jadi kurang menarik karena imbal hasilnya ya lebih baik di Amerika. Nah, jadi alasan negara-negara asing, investor asing memegang Indonesia meskipun sahamnya lagi pada murah dan juga surat utang kita juga menarik, itu jadi hilang. Nah, jangan sampai investor asing kabur terus, karena cuma di 3 minggu pertama Januari aja capital outflow Indonesia tuh udah puluhan triliun, bahkan sampai sekarang udah berkali-kali lipat ya jumlahnya. Dan kalau ini udah mulai kejadian, rupiah makin jeblok, asing makin kabur, rupiah makin loyo, impor makin mahal, inflasi juga naik, dan Bank Indonesia mau misalnya kalau growth ekonomi lagi melambat kan akan cut suku bunga, nggak bisa didorong nih ekonominya, nanti rupiah juga makin loyo, dan Bank Indonesia mau naikin bunga buat ngejaga rupiah, ini malah kan menghancurkan ekonomi lokal karena ya kredit makin mahal. Mungkin teman-teman yang KPR sudah merasakan juga ya, orang jadi nggak tertarik beli rumah, terus juga otomotif juga stuck, terus kalau misalnya mau tetap subsidi, APBN kayaknya udah berat banget mungkin menopang subsidi energi. Semoga ya dari Danantara kita bisa dapat revenue ya, maksudnya dari si ekspor satu pintu itu. Tapi kalau enggak dan orang jadi nggak tertarik untuk impor dari Indonesia, nah inilah yang akan menghasilkan loop itu, dimana surat utang negara Indonesia dan juga surat utangnya Danantara udah di rating negatif ya sama Moody's, S&P dan lain-lain. Loop ini akan menghasilkan apa? Akan menghasilkan namanya stagflasi. Jadi ekonomi itu tidak tumbuh tapi harga tetap naik. Ini beda dari resesi normal atau zaman COVID di mana kita bisa print uang aja diobatin dengan stimulus dari pemerintah dan juga dari Bank Indonesia. Nah, kalau terjadi stagflasi, pemerintah dan bank sentral itu terkunci. Jadi nggak bisa gerak, mau gerak ke kanan susah, ke kiri susah. Dan apa aset investasi yang diuntungkan? Harusnya sih emas, dan ini juga udah kelihatan dari tahun 2025 sudah diuntungkan duluan. Bank-bank sentral dunia juga ngeborong emas terus, termasuk Indonesia. Jadi ini akan menciptakan krisis kepercayaan ya terhadap rupiah. Nah, selain emas, yang bakal bagus juga adalah USD. Nah, menariknya kalau USD makin bagus, ya mata uang lain jadi kurang gitu ya, termasuk Indonesia yang memang sekarang udah kurang performanya terhadap USD karena flight to safety ya. Kalau misalnya tiba-tiba terjadi global crisis, ya dialah yang akan naik drastis. Dan yang perlu lo pahami adalah bisa jadi ini tuh bukan krisis yang V-shape recovery lah kayak tahun 2020 pas zaman COVID. Tekanannya tuh udah lebih banyak lah dari lokal ya, dari global, dari politik juga ya. Terus apa yang bisa kita lakuin sebagai manusia biasa? Karena kita bukan menteri keuangan, kita bukan presiden juga. Kita cuma bisa nontonin krisis ini gitu sambil ngelihat sentimen-sentimen positif dan negatif yang ada di baliknya. Oke guys, sebelum lanjut gue mau ngasih tahu info buat lo yang lagi ngerasa bingung, ngerasa stuck sama hidup akhir-akhir ini. Entah itu soal karir, pendidikan, hubungan, keluarga, pernikahan, atau hal-hal personal lainnya. Sekarang 1% tuh nyediain psikotes premium. Di dalam psikotes premium ada berbagai pilihan tes yang dirancang buat ngebantu lo lebih paham siapa sih diri lo sebenarnya, supaya lo bisa ngambil keputusan hidup lo dengan lebih baik. Psikotes ini tuh ngegabungin berbagai jenis tes psikologi profesional. Jadi setiap lo beli, lo bakal dapet beberapa psikotes, disatuin reportnya jadi puluhan halaman untuk hasil yang akurat dan personal. Lo bisa baca puluhan halaman ini, dan yang paling keren, kalau lo nggak ngerti atau lo ada pertanyaan, lo bisa dapet insight lanjutan lewat konsultasi bareng expert dari 1%, langsung berdasarkan hasil tes lo. Langsung aja kunjungi 1.bio/psikotespremium buat info lebih lanjut.
Apa yang bisa kita lakuin? Yang pertama adalah cek exposure kita ke dolar. Kita kan trennya memang menurun terus terhadap dolar, meskipun sekarang kita lagi ada di all time high. Jadi sangat tidak disarankan lah untuk all in dolar sekarang. Tapi mungkin untuk diversifikasi ya oke lah. Dan exposure dolar juga dari segi pengeluaran, termasuk juga aplikasi-aplikasi ya kayak Adobe segala macem. Kalau lu bayarnya pakai dolar, ini bakal jadi makin mahal. Karena sekarang udah ada AI, mungkin lu bisa consider menggantikan aja dengan aplikasi yang dibikin oleh AI. Karena perusahaan gue juga sudah seperti itu, mulai dari aplikasi chat ya, cloud dan segala macam kita coba untuk pakai yang dari Indonesia aja. Perusahaan gua aja sering banget ya nego-nego. Jadi kalau misalnya ada kenaikan dolar nih, gua email gitu. Ini currency kita lagi kepukul nih sama dolar, bisa nggak kita kasih diskon? Nah, sering kali perusahaan tuh ngasih kayak solusi lain, misal oke, diskon bayarnya tapi setahun segala macam. Tujuannya untuk apa? Biar mengurangi lah titik-titik di mana kita bisa terpukul oleh si dolar ini kalau misalnya naik tiba-tiba. Yang kedua adalah diversifikasi. Yang paling menarik tuh menurut gua emas, karena sekarang lagi turun. Harusnya sih bisa dicicil dikit-dikit. Menyicil tuh bukan berarti lu ngutang terus nyicil emas, bukan, tapi nyicilnya tuh maksudnya kan emas digital bisa dicicil, emas fisik juga bisa dicicil. Jadi beli 1 gram, besok beli 1 gram lagi. Ketika ada penurunan ya lu santuy. Lalu saham, nah ini juga jadi makin menarik ya untuk saham, dimana kalau saham-sahamnya bisa tetap strong di masa krisis, entah itu resesi atau stagflasi, dan bisa tetap strong di saat ekonomi lagi bagus juga, itu bagus tuh. Jadi perhatikanlah saham-saham yang seperti itu. Terus yang paling penting satu lagi itu adalah soal pangan rumah tangga. Maksudnya gimana? Jadi misalnya nih, kita kan ngelihat ya harga gandum naik, padahal gandum kita seingat gua hampir 100% atau malah 100% tuh impor. Harga tahu, tempe, kedelai itu naik. Nah, kita bisa mulai mikir nih, oh kalau harganya jadi makin mahal, mungkin kita bisa substitusi ke hal yang lain. Nah, kalau harganya ke depannya kira-kira bakal makin murah, kayak misalnya nih, kayak telur gitu. Telur tuh katanya oversupply ya gara-gara MBG. Nah, itu bisa beli telur ketika harganya lagi murah. Nah, selanjutnya juga kalau misalnya nih kan ada resiko ya suku bunga di Indonesia naik lagi untuk ngejaga rupiah. Jadi keputusan dari pejabat kita sekarang baik bank sentral maupun pemerintah sepertinya lebih ke ngejaga rupiah. Karena keputusan mereka adalah ngejaga rupiah, berarti siap-siap buat para orang yang mau ngambil KPR atau misal mau liburan ke luar negeri, kira-kira bisa ditunda nggak nih? Jadi instead of liburan berapa bulan lagi, mungkin bisa liburan sekarang atau tidak liburan sama sekali gitu ya. Dan yang paling penting adalah apakah lu punya dana darurat, semisal rupiah tembus 19.000, tembus 20.000, BBM mulai langka karena misalnya ya Pertamina dan pemerintah jadi nggak bisa beli sebanyak itu atau ya supply-nya jadi terbatas. Nah, itu lu harus mikir kira-kira lu ada skenario yang oke nggak nih buat dana darurat, termasuk buat pangan darurat juga. Kalau jawabannya adalah lu nggak punya dana darurat selama 3 bulan, nah lu punya pekerjaan nih untuk mengumpulkan uang, jadi biar lu punya dana darurat. Pada akhirnya kita nggak perlu jadi spekulator ya yang menebak apakah Trump dan Iran damai atau enggak gitu. Ya nonton video 1% aja udah cukup, atau nonton video-video YouTube lain ya. Yang jelas yang perlu kita siapin adalah bisa nggak nih kita menghadapi berbagai macam skenario. Apakah kita punya cash untuk nembak saham ketika harganya lagi menarik? Apakah kita punya cash untuk nanti ketika terjadi krisis pangan, misalnya ada El Nino atau segala macam, apakah kita udah siap? Kalau misalnya kita udah siap, good for you. Kalau belum siap, berarti ya lu harus mempersiapkan diri aja sih. Tanpa perlu panik, karena sekarang lagi-lagi seperti yang Purbaya bilang, sampai bosen gitu ya. Kita dengernya fundamental kita kuat. Seperti yang Pak Prabowo bilang, negara kita negara besar segala macam, which is true. Tapi apakah bakal tetap fundamentalnya kuat sampai ke depannya? Kita nggak tahu. Dan kalau trajektorinya sekarang adalah ke negatif, at least kita bisa siap. Nah, dari berbagai macam tips tadi, kira-kira yang mana nih yang bisa lo praktekin? Atau apakah lo sudah mempraktekannya? Jika sudah, maka mungkin lo bisa share di comment section biar nanti orang-orang lain bisa belajar juga, atau lo bisa tanya juga, siapa tahu nanti ya admin 1% atau dari gue sendiri bisa jawab langsung di comment section. Thanks for watching, gue Evan di 1%, well thanks.